Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya nak ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kita dengan makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan patuhi 5M. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi kelas 12. Kita sudah sampai pada bab kedua, metabolisme. Tapi pada video kali ini Ibu hanya membahas tentang subbab kita yaitu enzim. Silakan Ananda semua pelajari, ditonton, disimak. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Dan jangan lupa di dalamnya ada pertanyaan yang harus kamu jawab untuk kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar. Kompetensi dasar pada materi yang kita pelajari hari ini yaitu KD 3.2, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi yang sekarang yaitu yang pertama, peserta didik nanti dapat membedakan pengertian metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Dan yang kedua, nanti peserta didik harus bisa menjelaskan pengertian enzim. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen penyusun enzim. Dan yang keempat, nanti peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat enzim. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan peranan enzim dalam metabolisme. Yang keenam, peserta didik nanti dapat menjelaskan bagaimana mekanisme kerja enzim. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengelompokkan enzim berdasarkan tipe reaksi dan tempat bekerjanya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan peta konsep berikut. Nah, di peta konsep ini ada struktur atau bagan yang Ibu buat, di mana yang paling atas itu adalah metabolisme, karena bab kita ini judulnya metabolisme. Tapi sebelum membahas metabolisme, kita harus membahas dulu tentang enzim. Kenapa? Karena enzimlah yang membantu setiap proses dalam metabolisme tubuh. Nah, di enzim ini nanti yang akan kita bahas bagaimana struktur enzimnya, apa sifat-sifat enzim, bagaimana mekanisme kerja enzim, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim, dan bagaimana pengelompokan enzim. Nah, anak-anak Ibu sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau kalian perhatikan betul-betul gambar di sini. Yang pertama, apa yang bisa kamu identifikasi atau kamu temukan atau yang kamu pertanyakan dari gambar pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kamu identifikasi dulu, petakan apa ya kira-kira yang kamu bisa lihat atau yang bisa kamu munculkan pertanyaan. Yang kedua, apakah gambar pertama, kedua, dan ketiga ada suatu hubungan yang saling terkait? Dan yang ketiga, apa hubungan gambar-gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari? Jadi tolong anak-anak perhatikan dan tuliskan jawabanmu, kemudian kirimkan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya atau setelah kamu menonton video berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke judul bab kita yaitu metabolisme. Nah, kira-kira apa ya metabolisme itu? Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler, artinya di sel. Nah, metabolisme ini nanti terdiri atas dua, anabolisme dan katabolisme. Katabolisme.
Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Jadi katabolisme itu adalah suatu reaksi pembongkaran atau perombakan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, dan biasanya dalam proses perombakan itu akan melepaskan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Anabolisme. Apa itu anabolisme? Adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Jadi dapat disimpulkan bahwa katabolisme dan anabolisme itu berkebalikan. Jadi kalau katabolisme itu reaksi pembongkaran, anabolisme itu adalah reaksi pembentukan. Katabolisme itu membongkar yang kompleks menjadi sederhana, anabolisme itu membentuk yang dari sederhana menjadi kompleks. Kalau katabolisme itu melepas energi, maka anabolisme itu membutuhkan energi. Ya, sampai sini paham ya? Nah, kita tadi sudah membahas apa arti dari metabolisme. Yuk kita coba ulang lagi. Metabolisme tadi adalah semua reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme ada dua jenis, yaitu katabolisme reaksi pembongkaran dan anabolisme reaksi pembentukan. Nah, sebelum masuk membahas metabolisme, kita harus bahas dulu nih tentang enzim. Kenapa demikian? Karena enzimlah yang membantu setiap proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, Ibu punya beberapa pertanyaan yang harus juga kamu jawab untuk akan kita diskusikan. Yang pertama, pernahkah kamu mengunyah nasi sebanyak 32 kali bahkan lebih? Yang kedua, dapatkah kamu merasakan sensasi manis pada nasi yang sudah kamu punya tadi? Dan yang ketiga, mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkannya? Ayo silahkan dipikirkan dan dicoba dituliskan jawabannya. Sekarang kita masuk tentang enzim. Apa itu enzim? Nah, enzim adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya, enzim dapat mempercepat berlangsungnya reaksi kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah. Jadi, enzim biasanya disebut biokatalisator. Bio artinya hidup, katalis mempercepat, katalisator yang mempercepat ya. Jadi enzim itu biokatalisator, dia mempercepat reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi dia tidak ikut bereaksi ya. Dia hanya membantu proses reaksi. Sekarang perhatikan bagan struktur dari enzim. Jadi enzim itu tersusun atas struktur yang terdiri dari komponen non-protein yang disebut dengan gugus prostetik dan komponen protein yang disebut apoenzim. Non-protein atau gugus prostetik nanti terbagi menjadi dua, yaitu gugus kofaktor dan gugus koenzim. Jadi Bu ulangi, struktur enzim biasanya yang disebut dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari apoenzim dan gugus prostetik. Gugus prostetik terdiri dari kofaktor dan koenzim. Sekarang kita bahas apoenzim. Apa itu apoenzim? Yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil. Artinya dia mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Jadi komponen utama dari enzim itu adalah protein, yaitu si apoenzim ini ya.
Jadi karena dia strukturnya protein, dia bersifat labil. Labil artinya mudah terpengaruh, mudah berubah sesuai dengan faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Tadi dia dikelompokkan menjadi dua, yaitu kofaktor itu yang tersusun atas bahan anorganik dan koenzim yang tersusun atas bahan-bahan organik. Berikutnya yaitu gugus kofaktor. Nah, kofaktor ini tadi adalah komponen non-protein yang tersusun dari zat anorganik. Umumnya berupa logam, misalnya tembaga atau Cu, Fe atau besi, Mn mangan, Zn zinc atau seng, Ca kalsium, K kalium, dan Co atau kobalt. Kofaktor biasanya berfungsi sebagai katalis yang dapat meningkatkan fungsi enzim. Jadi tanpa adanya kofaktor, enzimnya tidak bekerja dengan efektif. Misalnya, enzim ptialin dalam air ludah atau saliva itu akan bekerja lebih baik jika terdapat ion klorida atau Cl dan kalsium. Nah, jika ada enzim yang berikatan dengan kofaktor, maka disebutlah dia dengan holoenzim. Gugus koenzim. Nah, gugus koenzim ini tersusun dari senyawa organik yang non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contohnya adalah vitamin, NAD atau nikotinamid adenin dinukleotida. NADP berarti nikotinamid adenin dinukleotida fosfat. FAD flavin adenin dinukleotida. Nah, koenzim ini biasanya berfungsi memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Berikutnya kita akan membahas sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama yaitu tersusun atas protein. Tadi kan kita sudah bahas bahwa komponen utama dari enzim itu adalah protein. Baru sebagiannya adalah non-protein yang disebut dengan gugus prostetik. Jadi sifat-sifat enzim sama dengan sifat-sifat dari protein karena penyusunnya adalah protein. Yang kedua, mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Jadi karena dia tersusun atas protein, dia sensitif dengan perubahan lingkungan seperti suhu dan pH. Sedikit saja terjadi perubahan suhu dan pH itu bisa berakibat terhadap perubahan struktur dan bentuk sisi aktif dari enzim, sehingga nanti pekerjaannya menjadi terganggu. Yang ketiga, dia sebagai katalisator. Tadi kita juga sudah bahas, katalisator itu artinya dia mempercepat reaksi tetapi dia tidak ikut bereaksi. Bagaimana cara dia mempercepat reaksi? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, bekerja secara spesifik. Secara spesifik artinya enzim itu hanya bekerja pada substrat tertentu. Jadi satu enzim biasanya hanya untuk satu substrat saja. Contoh, misalnya di mulut kita ini ada enzim ptialin. Enzim ptialin itu hanya akan mempengaruhi karbohidrat saja, meskipun di mulut kita ada protein dan lemak. Jadi di mulut yang hanya dicerna oleh enzim itu hanya karbohidrat. Sedangkan yang protein dan lemak nanti enzim yang lain yang akan bekerja. Yang kelima, bekerja bolak-balik. Bekerja bolak-balik artinya enzim itu dapat bekerja dua arah, reversible. Bisa dia dalam reaksi menguraikan, bisa juga dia terlibat dalam reaksi penyusunan. Ya. Yang keenam, dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja. Karena sedikit saja keberadaan enzim itu sudah mempercepat reaksi kimia dan dia tidak ikut bereaksi sehingga dia bisa bekerja berulang-ulang. Selama enzimnya tidak rusak, maka dia tidak perlu diganti.
Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video kali ini tentang enzim. Tunggu video berikutnya masih membahas tentang enzim juga. Terima kasih, selamat belajar.